Halo Bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu yang istimewa banget, yaitu Pak Eko Pujianto dari PT Sari Kreasi Boga Tbk atau yang dikenal dengan emiten Raffi. Nah, ini Raffi tuh karena kebab Raffi gitu ya Pak ya. Saya tuh Sari Kreasi Boga, oh kebab Raffi gitu, baru banget nih. Nah, pastinya kita bakal banyak ngobrol ya Pak hari ini ya. Dan pastinya juga Bosku juga pengen tahu banget kan. Makanya jangan kemana-mana ya Bosku, tetap di acara Ngemil ngebahas emiten lebih dalam. Nah, Pak Eko nih, kalau misalkan kita dengar tentang Sari Kreasi Boga, ini kan Raffi orang-orang kepikirannya kebab doang ya. Tapi di depan saya ini ada beras nih, gitu. Bisa tolong dijelasin nggak sih Pak mengenai Raffi ini? Kita juga kepo banget nih perjalanannya, kok bisa dari nih kebab tiba-tiba jadi ada berasnya begini nih. Saya kaget juga nih tadi gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Sisi. Jadi kalau kita dengar Raffi, ya mudah-mudahan teman-teman kiranya punya Raffi Ahmad ya. Bang. Ya, tapi sebenarnya ini tidak ada kaitannya ya. Betul. Raffi memang kita ambil dari salah satu brand yang kita kelola, yaitu Kebab Turki Baba Raffi. Nah, karena ini brand sudah paling lama di antara yang lain, Baba Raffi ini sejak tahun 2003. Jadi kita kemarin sematkan di ticker yang ada di bursa gitu, jadi, supaya melekat. Nah, untuk SKB atau Sari Kreasi Boga ini sendiri, kita perusahaan yang bergerak core bisnisnya itu ada dua. Yang pertama adalah franchise atau waralaba, yang kedua food supply. Jadi kita selain franchise, kita juga menyuplai raw material makanan dan minuman. Nah, sebenarnya sebelumnya kita ini menyuplai itu hanya untuk franchise kita, Mbak. Menyuplai bahan bakunya ya, bahan baku gitu seperti ya, daging, gitu. kemudian tortilla, roti, kemudian kalau kita di outlet kan tidak hanya ada kebab, di sana juga ada rice ball juga. Oh iya betul. Ya, atau nasi topping, kemudian ada nasi ayam, nah, ada nasi kebuli, itu kan butuh beras. Jadi pada waktu itu kita semuanya supply bahan baku makanannya itu dari pusat. Nah, seiring berkembangnya waktu, kita coba kembangkan bagaimana ini tidak hanya menyuplai outlet-outlet kita aja, tapi juga menyuplai market-market yang lain seperti hotel, restoran, kafe, catering dan lain sebagainya. Cakep. Nah, makanya di sini kita kembangkan, kita akhirnya punya beras sendiri, punya daging sendiri, ayam sendiri, ikan sendiri. Ya, ini kalau misalkan nggak bau amis sih, mau saya pajang semua di sini ya. Pajang semua ya Pak ya. Ada ikan, ayam, daging mentah, nah semuanya raw material yang kaitan dengan protein. Oh, lengkap ya Pak ya. Berarti dari awalnya ini untuk franchise doang, tapi malah jadi merambah juga ya Pak ya. Kira-kira yang namanya pengembangan bisnis ya Bosku. Nah Pak, tadi kan udah dijelasin nih kalau misalkan Raffi ini bukan hanya kebab, tapi juga menjadi food supply gitu ya Pak ya. Nah, gimana sih cara Raffi untuk mengatur rantai distribusinya nih Pak? Mengingatkan ini pengiriman dan ketersediaan bahan baku kan waralabanya juga besar banget nih di seluruh pulau gitu kan. Bahkan nih kalau misalkan kita lihat nih di bungkus kebabnya nih sampai Belanda loh teman-teman, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara nih. Ini keren banget nih pastinya nih. Ya, betul. Jadi memang satu tantangan sendiri kalau kita mengambil peran di sisi supply ya. Jadi kita ini kan negara kepulauan dan alhamdulillah brand kita ini mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua kita ada semuanya. Yang paling jauh untuk saat ini itu ada di Sorong ya, Papua. Nah, kita itu punya outlet ada sekitar 3 di sana. 3. Nah, kemudian market yang lain juga banyak dari sana.
Jadi untuk mengatur itu semuanya tentu ada beberapa titik lokasi yang kita di daerah tersebut bermitra. Jadi ada mitra-mitra stokis kita sebutnya atau distributor yang menjadi kepanjangan tangan dari pusat. Nah itu ada di beberapa wilayah, katakanlah ada di Kalimantan Barat, di Pontianak, kemudian ada di Banten, ada di Batam, ada kemudian dari Papua, ada di Sulawesi, kita juga ada. Nah dari sekian banyak partner itu kita coba kembangkan untuk saat ini. Untuk moda transportasi, alhamdulillah kita juga didukung full oleh fasilitas yang sekarang ini pemerintah juga galakkan seperti adanya tol laut. Nah, kita manfaatkan itu sehingga dari rantai distribusi itu tidak putus. Gitu. Terutama kalau tantangan dari saya itu adalah kita ini kan kirim itu bukan hanya bahan kering, Pak. Betul. Jadi seperti packaging, beras, tapi itu kan ada frozen. Betul, daging ya. Ya, daging, ayam itu sangat riskan sekali kalau misalkan busuk di jalan gitu. Betul, keluar dari rantai bekunya. Ya. Gitu. Selama bahan itu berada di minus 21 derajat, itu tidak ada masalah. Tapi begitu keluar, kira-kira 12 jam saja, itu nanti dikembalikan lagi juga nggak akan bisa kembali lagi karena sudah membusuk. Nah itu menjadi tantangan sendiri, terutama saya di wilayah timur karena masih sangat terbatas untuk pengiriman ke sana. Tapi alhamdulillah ada sampai ke Sorong itu kita ada mitra yang bisa mengantarkan sampai sana. Gitu. Kalaupun di beberapa titik itu ada yang kita tidak bisa terjangkau dengan kapal, kita kirim akhirnya pakai pesawat. Pakai pesawat. Iya, pastinya harga lebih tinggi ya Pak ya? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Gitu. Jadi kita bermitra dengan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang sudah berpengalaman untuk mengirimkan bahan baku itu ke seluruh wilayah Indonesia. Nah Pak, kalau misalkan kita lihat Raffi ini kan punya beberapa merek ya, dengan skema waralaba dan sejumlah tipe outlet yang tentu berpengaruh pada target marketnya nih Pak. Nah, kira-kira target pasar andalan Raffi yang seperti apa dan bagaimana Bapak melihat adanya tren daya beli masyarakat yang saat ini kan setelah pandemi ada penurunan gitu Pak. Nah ini kan sudah mulai oke lagi nih, mulai bebas nih. Oke, jadi untuk franchise atau waralaba sendiri kita selalu mencari mitra-mitra yang mau ikut andil dalam membesarkan brand kita tentunya. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip ada beberapa orang yang mereka tidak mau repot. Ya udah, yang penting saya sudah beli brand dari Anda, ya sudah tolong dijalankan. Saya tidur nyenyak di rumah. Ya, saya penting dapat penghasilan gitu ya. Nah, kita memang ada skema seperti itu, tapi kita tetap mau dari pihak mitra atau franchise kita itu ikut memikirkan bagaimana caranya supaya kita sama-sama bisa berkembang. Betul. Mereka punya outlet, kita punya brand, sama-sama kita saling mengisi untuk bagaimana outlet dan brandnya itu di satu daerah itu bisa berkembang dengan bagus. Nah, saya punya mitra itu ada yang sampai 20 tahun lebih, ada yang mulai dari 1 outlet sekarang 12 outlet gitu. Jadi bervariasi dan menurut pengalaman kita franchise-franchise yang bisa bertahan lama dan juga bisa berkembang dengan baik itu tidak luput dari sentuhan si franchise itu sendiri. Betul. Walaupun kita bantu untuk pengelolaannya, tapi mereka juga in touch gitu. Betul. Jadi itu yang membuat akhirnya outlet atau resto itu berkembang. Kemudian yang kedua terkait dengan market yang seperti apa, tentu kita untuk saat ini alhamdulillah punya diversifikasi produk. Jadi selain kebab, tadi saya sudah cerita ada beras, ada ikan, ada ayam, ada daging ya. Sehingga untuk market sendiri kita semakin luas gitu. Dan kalau kita bicara produk-produk yang saya sebutkan tadi itu adalah bahan makanan pokok, protein pokok. Nah, sehingga dengan setelah pandemi ini ataupun pada saat pandemi pun sebenarnya saya tidak ada berpengaruh gitu. Selalu dibutuhkan dibutuhkan oleh masyarakat. Nice. Sehingga menurut saya dengan produk yang kami miliki saat ini ya kita coba penetrasi market lebih luas lagi karena secara produk kita memiliki berbagai macam produk dan itu tentu menjadi bahan pokok dan bahan utama bagi masyarakat, terutama makanan dan minuman. Kalau dengar-dengar nih mengenai competitive advantage,
ini kan salah satunya ada konsep bisnis yang dimiliki Raffi itu yaitu virtual kitchen. Boleh nggak sih Pak dibantu nih jelasin dulu ke para bosku konsep virtual kitchen ini sebenarnya apa sih Pak? Biar para bosku lebih tahu nih. Oke. Jadi begini bosku. Yes, asik. Yeah, boy. Virtual kitchen atau ghost kitchen itu mulai populer terutama ketika masa pandemi tahun 2019. Nah, kita punya ide ini itu di akhir 2018. Jadi kita sudah mulai berpikir bagaimana di dalam berbisnis ini konsepnya adalah sharing-sharing. Jadi sharing ekonomi, sharing aset. Gitu. Ketika kita sharing, maka cost yang akan dikeluarkan itu tidak terlalu besar dari sisi kita. Kecil, gitu. Nah, sebenarnya semangatnya itu sehingga kita berpikir, oh iya, di rumah itu punya dapur. Dan kita juga perlu dapur untuk resto. Nah, kenapa kita tidak sharing saja? Jadi begitu dapur tidak digunakan, ya bisa digunakan untuk jualan kebab atau jualan outlet produk yang ada di outlet kita gitu. Dan kalau kita lihat produk kita ini kan cepat saji sehingga tidak terlalu rumit dan tidak terlalu memakan banyak bahan-bahan atau memakan banyak waktu. Gitu. Sehingga oke, bisa nih dapur rumah bisa untuk jualan juga, dan itu coba kita mulai konsepnya tahun 2018. 2019 kita terapkan COVID. Nah, COVID akhirnya itu semakin naik, semakin populer. Malah semakin populer gitu. Ya, jadi outletnya tidak kelihatan, tapi penjualannya kita kerjasama dengan online agregator. Ya, misalkan kayak GrabFood, GoFood, ShopeeFood, Traveloka Eats, waktu itu kita kerjasama semua. Sehingga mitra-mitra kita atau outlet-outlet kita yang pada saat pandemi itu sempat tutup, nah kita bisa alihkan ke virtual kitchen itu. Jadi outletnya tidak kelihatan tapi produknya ada di mana-mana. Oh, itu yang namanya virtual kitchen ya. Atau bahasa lainnya ghost kitchen ya kan. Ghost kitchen, gitu. Wah, ini kayak hantu aja ini ya. Kayak hantu. Itu cukup sukses sih. Saya kemarin COVID juga penjualan dari sana cukup lumayan bagus juga. Dan ini Bapak agak visioner juga ya kalau misalkan kita lihat, karena dari 2018 ternyata sudah memikirkan hal ini, dan ternyata ketika pandemi datang ide ini sangat-sangat berguna gitu ya, bermanfaat banget ya Pak. Insya Allah nanti akan kita kembangkan lagi untuk virtual kitchen di gedung-gedung dan perkantoran. Jadi bukan hanya kebab tapi juga nanti ada ayam. Jadi jangan heran nanti kalau pesen tidak ada outletnya, nanti tiba-tiba datang ayam. Astagfirullahaladzim. Nah, itu virtual kitchen. Virtual kitchen. Oke Pak, nah kalau gitu yang paling menarik nih Baba Raffi ini kan sebenarnya ini nih Pak, banyak yang istilah kata plagiat gitu ya, banyak yang salinannya gitu lah versinya. Terus habis gitu juga di bagian food supply sendiri kita juga udah melihat banyak pemain-pemain besar nih Pak. Nah, gimana sih untuk kompetisinya dari baik dari sisi waralaba untuk franchise kebabnya sendiri maupun dari food supply-nya nih Pak? Ya, untuk dari waralaba sendiri memang harus diakui bahwa Baba Raffi dengan legendanya yang sudah lama pasti banyak sekali yang apa namanya ya mirip-mirip ya. Ada Baba Reva gitu saya lihat. Nah, ada Mama Raffi gitu ya. Nah, jadi banyak sekali yang bikin brand atau bikin apa namanya sebuah penamaan itu mirip-mirip plesetan gitu ya. Dan itu bukan hanya di kita, mesti di produk lain yang sudah terkenal pun ada gitu kan. Dan ya kuncinya di dua sih sebenarnya, kualitas dan inovasi. Jadi kita harus pertahankan kualitas yang kita punya, karena Baba Raffi ini sendiri kalau di tempat kita resep itu kita tetap sama. Gitu. Jadi kita belum pernah membuat resep yang berbeda untuk Baba Raffi di tempat kita. Nah, itu salah satu yang kita pertahankan, rasa. Itu kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu yang dulu pernah makan Baba Raffi, yang dulu dan sekarang itu saya yakinkan itu sama ya, karena kita yang punya resepnya. Kemudian yang kedua terkait dengan inovasi ya, tentu kayak misalkan ini ya, ini inovasi kita untuk packaging selalu update. Nah, sehingga orang itu ketika mau plagiat itu kita sudah ganti covernya, kita sudah ganti packagingnya, dan bahkan
Ya misal kayak ini kita kan ada TBK-nya gitu ya. Ingat yang ada TBK-nya. Yang gitu. ada TBK. Nah, The best kebab. Iya, the best kebab Pak, kita plesetin. Jadi ya kita harus banyak berinovasi supaya orang ketika mau ikut kita itu udah nggak kejar lagi gitu. Ya, top of mind gitu yes, ya di itu. orang-orang. Jadi kita coba terus berinovasi. Ya, ini yang harus kita lakukan sih. Dan untuk food supply sendiri ya tentu banyak sekali yang bermain di sana. Ya kita kalau di food supply saya tambah satu lagi, memang di pelayanan kita harus maksimal gitu. Jadi kalau kita bicara bahan baku itu tidak ada brand, tidak ada macam-macam, tapi pelayanan yang kita coba unggulkan. Jadi kapanpun, dimanapun, berapapun kita siap kirim. Kita siap. Nah itu kuncinya. Jadi makanya saya punya stok tuh banyak. Supaya apa? Supaya market ketika minta itu kita tidak nyari-nyari. Betul. Kita sudah ada di stok di gudang kita, tinggal keluarkan. Selalu ready gitu Selalu ya, ready. dan pelayanan selalu memberikan yang terbaik Ya, gitu pastinya. Nah ini kita mulai agak lebih dalam lagi, lebih panas lagi. Ini yang investor pasti pengen ketahui nih Pak, bagaimana realisasi penggunaan dana IPO-nya? Ya alhamdulillah kemarin kita IPO fundraising di 119 miliar something ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah kita realisasikan sesuai dengan peruntukan yang kita statementkan di bursa gitu, dan kita sudah laporkan juga. Jadi realisasi dana ini alhamdulillah sesuai dengan sasaran, yaitu ada kita untuk investasi, pelunasan investasi pembelian anak perusahaan yaitu PT Laziza Rahmat Semesta, kita sudah selesaikan. Kemudian sisanya untuk modal kerja banyak sekali, kita ada pengembangan untuk gudang, kemudian untuk stok bahan baku, kemudian untuk modal operasional dan lain sebagainya, itu semua kita juga sudah distribusikan. Siap. Nah tadi ini ada omongan pembelian anak usaha nih, anak usahanya tentang apa nih Pak? Tentang pengelolaan resto, basicnya ayam goreng. Oh, Ya, ayam goreng. Ayam goreng. Ini menarik. Sudah kelola sejak tahun 2014, kemudian sudah mengelola sekitar 80 outlet. 8? Ya, 80 outlet. Banyak. Banyak. Oh my god! Ini outletnya apa nih Pak namanya? Outletnya namanya Laziza Capiting, yaitu dua itu. Dua itu, ayam goreng kayak fried chicken gitu ya Pak? Ya. Mantap nih, luar biasa. Masih terkait anak usaha tadi nih Pak, apa sih yang mendasari adanya aksi korporasi untuk melakukan akuisisi anak usaha tadi nih Pak? Ya, jadi yang pertama kita semangatnya adalah untuk diversifikasi produk. Jadi kita produk kebab beserta perdagingannya, nah kita sudah kuasai. Kita coba diversifikasi, ada satu produk lagi yang notabene seluruh masyarakat Indonesia udah pasti suka. Betul. Yaitu ayam. Bener juga ya. Ayam goreng. Karena kita Indonesia goreng. Ya. Goreng. Indonesia lagi tepung. Tepung. Jadi, ayam goreng tepung. Ya, jadi itu menurut kami salah satu produk yang memang perlu kita coba miliki. Kemudian yang kedua terkait dengan anak perusahaan sendiri. Ini kita khususkan untuk memang mengelola resto. Jadi pada saat Sari Kreasi Boga ini mengelola resto, itu ada satu divisi khusus yang memang selain franchise, kemudian food supply, kemudian pengelolaan resto. Karena ada beberapa resto yang under perusahaan kan. Nah, sebelumnya seperti itu, sehingga dengan adanya anak usaha ini, pengelolaan resto kita fokuskan ke anak ini. Jadi mudah-mudahan tidak ada konflik of interest, dan juga budaya perusahaan itu akan semakin bagus gitu. Jadi tidak tercampur gitu. Jadi kalau bahan baku brand itu adanya di Sari Kreasi Boga, untuk pengelolaan resto, untuk day to day-nya itu transaksinya ada di anak usaha. Gitu. Oke lah kalau begitu. Oh ya Pak, mau menanyakan nih, kalau misalkan dari sisi profitabilitas, Raffi ini kan pendapatannya naik ya hingga 220%. Cuma kalau kita lihat nih, laba bersihnya cukup turun signifikan ya Pak ya, dari 12% menjadi 3%. Kenapa nih? Ya, jadi dengan kita selesai melaksanakan aksi korporasi IPO, kita salah satunya adalah mendapatkan keuntungan yang
cukup baik di sini yaitu dengan adanya penambahan modal. Nah, modal itu memang kita punya tanggung jawab mengejar proyeksi. Nah, di dalam proyeksi itu memang karena kita isinya anak-anak muda ya, jadi kita langsung ekspansi pengembangan market. Dan untuk pengembangan market itu kita perlu cost yang lumayan banyak. Nah, untuk di awal. Nah, jadi kalau mau dibedah, kenapa turun ya? Karena banyak sekali cost-cost yang kita perlu siapkan di awal, gitu. Karena kita merambah ke market yang baru. Nah, kalau kita bicara revenue, alhamdulillah naik 200 kali lipat ya, 200%. Nah, 220%. Nah, tapi jangan lupa cost yang kita keluarkan juga banyak untuk di awal ini. Nah, tapi harapan kami di tahun 2023 ini sudah mulai bisa stabil lagi ke margin yang lebih bagus. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang dari sisi food supply kemarin kita coba kembangkan lebih besar lagi dan marketnya sangat luas memang. Marketnya sangat luas dan ini masih bisa dikembangkan lagi. Masih bisa dikembangkan lagi. Nah, jadi tentu untuk di awal kemarin kita banyak sekali penetrasi market dan itu membutuhkan cost operasional, baik itu operasional karyawan ataupun teknik marketing yang kita di situ kita coba memang keluarkan agak banyak gitu, sehingga itu menggerus dari profit sendiri. Oke nih Pak, kalau misalkan langkah Raffi dalam manajemen cost of fund ini seperti apa nih Pak? Soalnya kalau kita lihat Raffi ini justru tengah mengurangi pinjaman jangka pendek dan menerbitkan pinjaman jangka panjang. Ya, jadi untuk cost of fund sendiri tentu yang paling rendah ya itu yang kita inginkan. Itu salah satunya adalah mungkin dari anak usaha. Kita kan ada anak usaha sekarang sudah 2 ya. Satu Laziza, yang kedua kita bentuk sendiri pabrik beras. Pabrik beras. Jadi kita ada pengembangan ke arah sana sehingga kita memerlukan pinjaman jangka panjang gitu. Sehingga dengan harapan cash flow-nya tidak terganggu. Intinya seperti itu, karena kita bangun pabrik beras kemarin tidak pakai dana IPO. Memang dari keuntungan perusahaan dan operasional perusahaan untuk bagaimana kita mengembangkan satu perusahaan beras tersendiri ini. Gitu. Jadi kita sekarang punya line produksi itu mulai dari pengeringan sampai dengan pengepakan. Gitu. Jadi paket komplit. Komplit. Kita bangun di Jawa Timur di Madiun. Di Madiun. Berarti ini berasnya dari Madiun juga nih Pak? Madiun. Itu petani lokal gitu ya, mensukseskan. Pak Eko, kalau kita lihat untuk likuiditas Raffi ini sendiri kan cukup melimpah ya, di mana posisi cashnya juga cenderung kuat, kemudian juga current asetnya lebih dari 5 kali. Nah, bagaimana sih manajemen perputaran kas dari perusahaan? Ya. Jadi untuk di SKB sendiri kita coba perkuat dari sisi AR dan AR manajemen ya. Dari sisi keuangan kita coba perketat karena jangan sampai kita ada modal banyak kemudian kita terlena. Banyak sekali market-market yang alhamdulillah setelah adanya COVID ini kan sudah mulai membaik, sehingga banyak sekali customer-customer yang awalnya kita kasih tempo lama, kemudian coba kita perkecil pelan-pelan. Kemudian dari sisi supplier juga banyak yang mulai percaya juga ke kita, lebih percaya lagi, sehingga mereka mau untuk kasih tempo untuk pengambilan barang. Gitu. Jadi itu juga mungkin efek dari kita jadi IPO, Mbak. Gitu. Jadi kita semakin trusted. Semakin trusted. Semakin trusted. Jadi bagi teman-teman yang perusahaannya belum IPO, ya segera IPO. Segera IPO ya. Kita ramaikan bursa. Kita ramaikan bursa gitu. Jadi salah satunya itu sih efeknya. Jadi secara manajemen cash memang kita terbilang cukup baik. Dan memang kita tambah tim khusus di keuangan yang untuk collecting AR maupun piutang maupun hutang. Gitu. Pak Eko, gimana nih kalau Pak Eko melihatnya untuk outlook industri makanan dan minuman di tahun ini? Terlebih kan kemarin tuh kita sempat 2 tahunan pandemi dan sekarang aktivitas mulai berjalan normal nih, pada balas dendam gitu mulai keluar, mulai jalan-jalan gitu. Jadi kalau saya melihat di industri makanan dan minuman, outlook di tahun ini dan tahun depan ya, jadi kalau kita bicara makanan sebenarnya ini akan ada selama manusia butuh makan gitu ya. Jadi
sebenarnya ini akan bagus. Dan melihat tren yang ada, memang di Indonesia sendiri pasca COVID ini orang juga sudah mulai pulih, industri yang lain juga sudah mulai pulih, sehingga industri makanan dan minuman sudah pasti akan ikut naik gitu. Dan terutama begini, saya melihat di Indonesia ini di era pemerintahan sekarang khususnya ya, itu dapat momentum kelas dunia yang banyak gitu kan, mulai dari dulu ASEAN Games, kemudian ada beberapa kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia, kemudian Indonesia juga mengkampanyekan wisatanya ke luar negeri cukup luas, masif. Nah, itu juga potensi bagi kita yang ada di Indonesia. Tentu sebagai pelaku bisnis ini adalah momen dan peluang baru menurut kami, karena pastinya Indonesia akan lebih disorot, akan lebih dikenal, dan banyak yang datang ke sini. COVID sudah nggak ada cerita, ya kan. Nah, turis kemudian pariwisata akan bergeliat lagi, sehingga ini yang perlu kita sambut. Nah, kita harus bisa memanfaatkan, dan apalagi kita punya produk-produk di dalam negeri, produk-produk dari lokal. Nah, ini yang harus kita manfaatkan untuk bagaimana kita juga ikut berkembang seiring berkembangnya zaman, dan seiring pemerintah Indonesia atau Indonesia sendiri ini mempromosikan kepada dunia gitu. Betul. Pak Eko, kalau misalkan nih, seberapa optimis sih Raffi melihat daya beli masyarakat di tahun ini nih? Mengingat di tengah sejumlah tantangan yang terjadi, seperti ada kenaikan PPN, juga kenaikan bahan bakar tentunya. Apalagi kan ini untuk food supply kan bahan bakar pasti penting banget nih Pak. Iya, betul. Kalau saya sendiri semakin optimis, semakin optimis dengan terutama di industri yang Raffi geluti saat ini ya. Daya beli masyarakat membaik karena apa? Karena seiring berkembangnya waktu, tadi COVID sudah mulai tidak ada, dan bisnis-bisnis mulai bergeliat. Nah, tentu ekonomi akan berputar kembali. Nah, justru ketika masyarakat kita daya belinya bagus, itulah yang memutar roda ekonomi. Gitu. Jadi kalau yang belum hangout, jajan-jajan, silahkan hangout dan jajan-jajan. Biar nggak stres ya Pak di rumah. Biar nggak stres, dan itu adalah langkah kita untuk menggerakkan ekonomi. Jadi kita ada kontribusinya. Maka dari itu, kalau dari Raffi sendiri sudah kita siapkan. Kalau misalkan uang jajannya lebih, bisa jajan kebab. Tapi kalau pas-pasan nggak apa-apa, misalkan gajian masih banyak uang, mau makan daging, kita juga ada daging, tenang saja. Nah, kemudian pertengahan bulan sudah mulai tipis, makan ayam, kita ada ayam. Ada ayam. Kalau sudah akhir bulan nggak ada ini, ada ikan kita, tenang aja. Nah, tapi pasti makannya pakai beras. Betul. Kita juga ada beras. Kata orang Indonesia, kalau nggak makan nasi, belum makan. Nggak kenyang. Meledak. Jadi kalau untuk Raffi sendiri, insya Allah kita udah siap lah. Jadi kita bisa masuk ke semuanya gitu, baik dari awal bulan sampai akhir bulan ya kan. Nah. Siap, keren banget nih Pak Eko. Tentu saja nih, kita juga para bosku pun pasti pengen tahu nih, gimana sih fokus bisnis Raffi ke depannya nih? Ya, jadi sesuai dengan visi kita ingin menjadi perusahaan waralaba makanan dan minuman yang terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Nah, tentu fokus bisnis kita, satu, menguatkan brand, dan juga ada penambahan brand juga nanti di tahun ini dan tahun depan. Kita berkolaborasi dengan beberapa pihak yang itu menurut saya bisa menginfluence banyak orang lah ya. Gitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan food supply sendiri, kita coba lebarkan market dan ke daerah-daerah yang memang belum tersentuh ya. Di zaman sekarang yang sudah banyak sekali mitra pengiriman, nanti coba kita masukin produk-produk kita semuanya. Kemudian tentu yang menjadi mimpi kita adalah kita pengen punya ada pabrik processing ya. Jadi kita sudah terwujud beras, tentu kita pengen yang lainnya, ada ikan, ada ayam, ada daging. Kita lebih pengen punya satu tempat produksi begitu ya, yang bagus, sehingga
kita punya outlet, kita punya supply-nya, kita punya pabriknya. Nah, ini inline dari hulu ke hilir, kita secara saling bisnis melengkapi semuanya. betul, ya, Pak, secara ya? bisnis kita sudah lengkap dari hulu ke hilir sehingga kita bisa memberikan yang terbaik baik dari sisi kualitas produk maupun pelayanan kepada masyarakat. Pak Eko, nggak disangka nih sampai di sini nih untuk pembahasan kita mengenai PT Sari Kreasi Boga ini terima ternyata kasih. keren banget. Terus habis gitu juga sangat-sangat visioner gitu. Terus habis gitu juga ternyata produknya ini udah semakin banyak guys gitu. Kalau kita dulu taunya cuma kebab doang, sekarang juga ada food supply-nya juga nih. Berasnya katanya bagus banget gitu kan. Nanti dibawa pulang. Dibawa pulang nih buat aku nih, keren banget nih pastinya nih. Makasih banyak banget Pak Eko udah mau jawabin kita, tentunya juga Bosku jadi lebih tahu nih tentang emiten Raffi ini. Nah, makanya Bosku terima kasih juga udah nonton kita sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa di ngemil selanjutnya. Dadah!